Memasuki minggu kedua di bulan Oktober tahun 2023, kita dipayungi dengan tema keadilan dalam rupa kasih. Dan subtema kita di sepanjang minggu ini, pemuda tangguh, tulang punggung keluarga dan gereja. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang sudah tua, pasti telah melewati yang namanya masa muda. Dan bagi mereka yang sementara ada dalam masa muda, maka mereka sementara menikmati masa-masa yang begitu menyenangkan, yang begitu indah. Bapak Ibu, masa muda adalah satu periode transisi seorang manusia dari masa kanak-kanak atau remaja menuju masa dewasa. Inilah waktu di mana seseorang memiliki perkembangan yang pesat akan pemikiran yang abstrak, penemuan identitas diri secara psikologi, dan keinginan untuk dapat hidup berdikari atau mandiri. Masa muda adalah satu masa di mana seseorang dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas, sekaligus menghadapi badai, konflik, dan stres. Inilah satu periode dalam hidup manusia di mana kekuatan fisik menjadi begitu memuncak. Amsal pasal 20 ayat 29 berkata, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Amsal dengan jelas menyatakan bahwa kekuatan inilah yang menjadi keunikan dari orang muda. Maka tidak heran jika hal ini akhirnya menjadi modal utama bagi pemuda-pemudi untuk melakukan eksplorasi atau sebuah pencaharian, penjelajahan dalam kehidupan. Masa di mana mencoba hal-hal baru dan berkomunikasi secara intens dengan orang-orang di sekitarnya, khususnya teman-teman sebaya. Dari sanalah akhirnya pemuda-pemudi dapat semakin mengenal diri, termasuk seluruh potensi yang ada padanya, talenta dan kelemahan dirinya, dan membangun konsep realitas lingkungan di sekitarnya. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo pada masa mudanya. Dia memberikan peringatan bahwa hidup pada masa muda akan menghadapi gejolak keinginan hati dan pandangan mata, ditambah keinginan kuat untuk mandiri. Maka teriakan untuk menuntut kebebasan dari pemuda-pemudi yang cenderung berujung pada keliaran kerap kali terlontar dari hati. Maka orang muda harus sadar bahwa segala yang dilakukannya harus ia pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah pada akhirnya. Kekuatan dan dorongan kebebasan yang begitu bergejolak pada diri orang muda harus dikontrol dengan kesadaran akan dahsyatnya murka Allah atau penghakiman dari Allah. Dalam intro itu kita tadi dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, masa muda adalah waktu yang krusial atau penting di mana seseorang menetapkan fondasi hidupnya, jalan dan arah hidupnya.
Ini adalah masa di mana seseorang seharusnya menerima seluruh pengajaran dan prinsip kebenaran yang akan terus ia pegang erat seumur hidupnya. Jika masa ini diisi dengan segala hal yang berharga, berbobot dan bermutu, maka arah hidup orang tersebut akan jelas, dan bahkan sampai masa tua ia akan tetap mengikuti jalan tersebut. Masa muda merupakan masa pembekalan dan masa mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tua. Kebanyakan di masa muda orang akan mengejar karier, jabatan, gelar, bahkan kekayaan untuk kehidupan di masa tua. Tetapi ada juga kebanyakan orang yang terlena pada masa mudanya karena terlalu menikmati keindahannya, kesenangannya, dan terbuai tanpa sadar. Sehingga ketika waktu berjalan dan berlalu, tidak dapat diputar kembali, dan pada akhirnya banyak orang akan menyesali hidup ketika dia sudah tua dan memikirkan berapa banyak peluang dan kesempatan yang ia sia-siakan di masa mudanya. Maka firman ini memberi nasihat agar orang muda memperhatikan hidupnya selagi masa muda. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah melewati masa itu, kita pasti telah mengalaminya. Dan saat ini di mana kita berada di masa tua, sesungguhnya kita sementara menuai apa yang telah kita tabur dan kita lakukan di masa muda itu. Dan bagi kita yang berada di masa muda saat ini, bagian firman yang ditulis oleh Salomo bagi kita lewat Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 hendak mengajarkan supaya kehidupan masa muda yang sementara kita jalani tidak disia-siakan, tetapi mesti dan harus menjadi bermakna, berguna bagi hidup kita di masa muda saat ini, bahkan sampai di masa tua kehidupan kita. Sebab kecenderungan masa muda dalam tawaran kesenangannya terkadang akan dapat membuat kita jatuh dan terperosok, lalu ketika kita menyesal, kita sudah terlambat. Salomo mengalami situasi ini dan dia mengajarkannya bagi kita supaya kita tidak mengalaminya. Dan kita tidak akan menyesali tentang hidup yang kita jalani dan gumuli. Ayat 9 bagian firman Tuhan tadi berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita, dan kaum muda atau orang muda menikmati masa muda mereka. Tetapi semua sukacita itu harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di masa muda, baik dosa maupun kebenaran yang kita lakukan. Jikalau kita mengizinkan hidup kita terbuai pada masa muda kita dan meninggalkan nilai-nilai kesopanan, bahkan moral, kerohanian kita yang merosot dan menikmati hal-hal berdosa, maka pada akhirnya hanya akan membawa kita pada kesulitan dan penderitaan dalam hidup.
Di satu sisi pengkhotbah memberikan kebebasan dalam kehidupan, tetapi di sisi lain dia juga mengingatkan bahwa mengingatkan kita manusia tentang pengadilan Allah bagi kehidupan kita. Hal ini menjelaskan bahwa dalam segala hal yang dilakukan oleh manusia di dunia bahkan di bumi ini tidak akan pernah luput dari pandangan dan pengawasan Tuhan. Setiap hal hidup dalam tindakan perbuatan kita, sekecil atau sebesar apapun, dilihat oleh Tuhan, ada dalam pandangan dan pengawasannya. Ayat 10 firman Tuhan berkata bagi kita, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Bagian ini berisi tentang larangan agar jangan bersedih, karena hidup seperti fajar yang juga akan segera berganti menjadi malam. Jadi jangan isi hari-hari hidup kita dengan kesedihan, karena dalam kesedihan kita tidak akan mampu melakukan dan memikirkan sesuatu yang baik. Sebab setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi kita bisa membuat setiap detik yang datang dalam kehidupan kita menjadi waktu yang berguna dan bermakna bagi diri, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Oktober ini kita akan ada dalam momen penting bagi para pemuda gereja di GPI Papua, bahwa pada tanggal 10 Oktober nanti kita akan merayakan ulang tahun Persekutuan Pemuda GPI Papua. Dan karena itu bagian firman Tuhan di hari ini hendak mengajarkan kita sebagai kaum muda, tetapi juga sebagai orang tua dalam tanggung jawab pembinaannya, pendidikannya bagi anak-anak muda dalam kehidupan keluarga bahkan persekutuan kita. Bahwa gereja mempunyai tanggung jawab penuh dalam membina orang-orang muda, untuk menciptakan pemuda yang tangguh, tidak hanya sebatas pada slogan pemuda gereja adalah tulang punggung gereja dan bangsa, tetapi diperlukan upaya atau usaha untuk mendampingi kaum muda, mengarahkan, membimbing, mendampingi sehingga orang muda tidak kehilangan arah dalam hidup di zaman ini. Dengan pengaruh modernisasi yang sementara terjadi, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua yang memiliki anak muda di tengah kehidupan keluarga dan persekutuan kita, untuk membimbing, mengarahkan, dan mendampingi kehidupan mereka supaya kelak hidup mereka tidak menjadi sia-sia seperti kata pengkhotbah. Masa muda memberi banyak kesempatan yang baik, juga menawarkan banyak kesempatan yang membuat hidup kita kurang baik. Jadi sebagai orang-orang muda, berhati-hatilah dalam memilih di tengah hidup ini. Karena setiap pilihan yang kita buat akan membawa kita kepada pengadilan Tuhan. Sebab itu pergunakanlah masa muda dengan baik
selagi ada kesempatan, lakukanlah hal-hal yang membangun dan berguna untuk masa depan. Menjadi seseorang yang tangguh atau kuat hanya bisa diperoleh dalam hubungan dengan Tuhan. Karena itu sebagai orang tua yang punya anak muda di tengah keluarga, di tengah persekutuan, mari kita bimbing, kita arahkan mereka untuk selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab pemuda yang tangguh adalah tulang punggung keluarga dan gereja. Orang tua akan resah jika anak mudanya ada dalam pengaruh lingkungan, pengaruh zaman yang membawa kepada kehancuran. Karena itu tanggung jawab kita bersama untuk mendampingi mereka, membimbing sehingga mereka tetap mempergunakan masa muda ini dengan baik untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga, dan untuk Tuhan. Tugas ini berat karena kita berhadapan dengan orang muda yang punya kekuatan, punya keinginan yang keras, punya kemauan yang mungkin tidak dapat bisa kita kendalikan. Tetapi mintalah tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat mampu melakukan tanggung jawab kita di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga untuk membimbing, membina anak-anak kita dalam proses-proses tahapan-tahapan masa-masa transisi kehidupan mereka dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke pemuda sampai dewasa hidup mereka. Sebab kita mesti ingat bahwa apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan di masa muda, itulah yang akan kita tuai dan kita nikmati di masa tua. Karena itu tentukanlah pilihan yang baik, yang benar dan tepat dalam menjalani hidup ini, supaya kita akan berbahagia di sepanjang kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan mengalami seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Kita akan melihat generasi dari generasi kita dengan kebahagiaan dan sukacita yang kita tanamkan dalam penaburan yang kita tuai di tengah hidup yang Tuhan perkenankan dan izinkan bagi kita. Dalam rangka perayaan HUT Pemuda GPI pada tanggal 10 Oktober, maka bagian firman ini disampaikan bagi kita sebagai keluarga dan rumah tangga Kristen, orang tua Kristen, persekutuan bergereja, untuk mari kita melaksanakan tanggung jawab pembinaan, pendampingan, pengarahan yang baik bagi kehidupan anak-anak kita, menjadikan mereka bertumbuh di dalam Kristus, membangun hubungan yang baik dan intim dengan Kristus, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi pemuda-pemuda harapan gereja, tulang punggung gereja dan bangsa ini, dan mereka tidak akan salah arah dalam hidup dan perjalanan mereka di dunia ini. Mari kita laksanakan tanggung jawab ini dengan meminta tuntunan Roh Kudus, supaya pada akhirnya didikan yang kita berikan akan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kita di tengah kehidupan keluarga dan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua untuk melakukan tanggung jawab yang Dia percayakan. Bahkan bagi kaum muda, orang muda, jangan sia-siakan masa mudamu dalam kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan, tetapi pergunakanlah waktu yang ada untuk menjadi berguna
bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Amin.